Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatoila Nafi dengan NIM 2103411100083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem radar untuk memenuhi tugas akustik saya dengan dosen pengampun Bapak Asari Wisaksono. Pengertian radar. Radar kependekan dari Radio Detection and Tracking. Radar merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan informasi cuaca atau hujan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis radar. Yang pertama, Doppler radar. Radar Doppler merupakan jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dan sebuah objek yang masuk daerah tangkap radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Yang kedua yaitu bistatik radar. Radar bistatik adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar sinyal atau transmitter dan penerima sinyal atau reflector yang dipisahkan oleh suatu jarak dapat dibanding dengan jarak target atau objek. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem radar. Yang pertama ada antena. Antena sendiri adalah suatu reflektor berbentuk parabos yang menyebarkan energi elektromagnetik dan trik fokusnya dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Yang kedua ada pemancar sinyal atau transmitter. Transmitter pada sistem radar berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik metal reflektor antena agar sinyal objek yang berada pada daerah tangkap radar dapat dikenali. Pada umumnya, transmitter mempunyai bandwidth yang besar dan tenaga yang kuat serta dapat bekerja efisien, dapat dipercaya, tidak terlalu besar ukurannya dan juga tidak terlalu berat serta mudah perawatannya. Yang ketiga yaitu penerima sinyal yang disebut receiver. Receiver pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dan sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena. Umumnya, receiver mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksian serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke sinyal dan data prosesor. Sinyal serta penampilan gambar di luar monitor atau display. Fungsi dasar radar merupakan salah satu alat berupa gelombang elektromagnetik yang sering digunakan di sekitar kita meskipun biasanya tidak terlihat. Tujuan penggunaan radar. Yang pertama, mendeteksi keberadaan sebuah benda pada jarak tertentu, biasanya suatu yang bergerak seperti pesawat terbang, namun radar juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda diam yang terkubur di bawah tanah. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi kecepatan objek. Ini biasanya mengapa polisi menggunakan radar. Yang ketiga yaitu membuat pita pesawat ulanglik dan satelit mengorbit menggunakan suatu yang disebut sintetik aperture radar untuk membuat peta topografi rinci di permukaan planet dan bulan. Komponen sistem sensor radar. Yang pertama ada transmitter. Yang kedua ada waveguide, yang ketiga ada receiver, dan yang keempat ada peralatan elektronik yang akan modulasi kembali sinyal yang telah diterima
dan memprosesnya sesuai dengan software yang telah digunakan. Nah, kelebihan dan kelemahan sistem radar. Ada banyak keuntungan penggunaan radar untuk remote sensing. Remote radar tersedia pada semua kapabilitas cuaca sebagaimana energi gelombang mikro menembus awan dan hujan. Biarpun hujan menjadi sebuah faktor pada radar WV kurang dari 3 cm, sensor radar merupakan sistem penginderaan jauh yang aktif atau active remote sensing system, independen terhadap cahaya matahari, menyediakan sumber energi sendiri, dan juga mampu menyediakan kemampuan pada siang atau malam. Pada penetrasi parsial terhadap vegetasi dan tanah, data radar menawarkan informasi berbeda dari daerah visible dan inframerah dari spektrum elektromagnetik. Sebagaimana dengan ada atau terdapatnya kekurangan dengan data radar, radar image menampilkan distorsi yang melekat pada geometri citra radar. Juga satu yang harus dikoreksi untuk speckle, yaitu bintik, bercak, kuri, atau reherent fading atau warna yang pudar, kehilangan saling berlekatan. Radar sensitif terhadap topografi permukaan yang kasar seperti tanah, lapang, dan penutup tanah. Sifat-sifat dielektrik dan gerakan semua ini bisa dihubungkan dengan ciri-ciri permukaan sebagai landform dan morfologinya, land cover, dan ciri-ciri hidrologis. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.